kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu, saudara, yang luar biasa. Saya kenal secara pribadi Ibu Koni Arya Supit, di mana ia adalah tante saya, di mana Ibu Koni dari keluarga besar adalah orang yang pertama yang beribadah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan dia mempunyai kerinduan untuk adik kakaknya mengikut Tuhan, dan satu persatu melalui kehidupan Ibu Koni, keluarga siblingsnya, adik kakaknya menerima Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Dan sampai saat ini, saudara, dia tidak pernah berhenti untuk melibatkan Tuhan dalam segala hal, bahkan melalui proses hidup yang luar biasa banget dalam hidupnya. Dia tidak pernah mengeluh, dia tetap menyanjung, memuliakan nama Tuhan. Kita akan dengarkan kesaksian ini. Mari saudara, kita dengarkan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah. Tuhan berikan kesempatan melalui Pastor Monik. Kami dapat menyaksikan bagaimana kebesaran kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya sungguh bersyukur karena saya tahu pertama-tama waktu saya mendapatkan penyakit-penyakit yang masuk di dalam tubuh saya, ada leukemia, aneurisma, tumor, sama paru-paru saya yang sudah sempat dioperasi. Saya sungguh merasa itu adalah bonus dari Tuhan, dari saya sudah dapat keselamatan yang nomor satu. Keselamatan yang penting dari Tuhan Yesus. Saya sudah, waktu anak-anak itu pertama kali mau sembunyikan buat saya, mereka yang udah tahu lebih dahulu, yang mama ada dapat penyakit-penyakit yang luar biasa. Tapi saya waktu itu waktu dibilang sama dokter saya ada penyakit yang saya dapatkan semua ini, saya hanya betul-betul tenang. Dari saya tahu bagaimana Tuhan itu luar biasa, sungguh luar biasa di dalam kehidupan saya. Jadi saya terima dengan tenang. Saya bilang, saya sudah tahu rumah saya kalau saya meninggal, saya sudah tahu Tuhan sudah tempatkan saya di mana. Jadi saya betul-betul tenang dan bersyukur kepada Tuhan, karena saya tahu doa-doa keluarga-keluarga saya juga semua ada di dalam kehidupan saya, dalam mereka, dan mereka sendiri begitu dengar mama ada sakit-sakit ini, kok mama tenang aja? Mama bilang, iya mama tenang, dari Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita hebat, luar biasa, dan mama sudah bawakan di dalam doa semua. Jadi mama bersyukur kepada Tuhan, karena saya sudah tahu tempat saya di mana, keselamatan itu di mana, buat saya itu dia. Dan itu semua karena di dalam keluarga-keluarga saya hampir semua pendeta, pastor, dengan apa semua. Jadi saya tahu keselamatan itu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan yang sudah berikan bagi kami, dan doa-doanya. Saya tahu seluruh keluarga mendoakan bagi saya, seluruh keluarga. Jadi saya merasa itu penyakit itu hanya bonus buat saya, bonus yang keselamatan yang nomor satu. Jadi saya sungguh bersyukur kalau anak-anak saya setiap kali mendoakan anak-anak saya, cucu-cucu saya, supaya mereka tidak jauh dari Tuhan. Selalu mendoakan untuk selalu kasih mula-mula mereka semua selalu ada di dalam Tuhan. Kasih mula-mula supaya mereka dapat berdoa di dalam Tuhan. Ada mesbah doa. Itu yang saya minta kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah keluarga saya, anak-anak saya satu persatu ada mesbah doa. Mereka tidak boleh lari daripada Tuhan Yesus, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, itu saya bersyukur kepada Tuhan. Saya pasti tahu kalau satu sudah diselamatkan, seisi keluarga kita sudah diselamatkan. Karena saya juga dapat merasakan yang pertama-tama saya mendapat keselamatan yang nomor satu daripada keluarga-keluarga. Dan saya dapat melihat sekarang 1,000 orang sudah diselamatkan. Semua mereka, apalagi mereka sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi saya percaya di mana mereka dapat memberitakan keselamatan itu nomor satu di dalam hidupnya. Jadi mereka berdoa itu doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi saya sungguh bersyukur dan berterima kasih karena keluarga kami semua itu ada di dalam doa semua. Doa itu
Saya selama saya sakit di sini hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun ya, dari masih maintenance terus dalam kemo dengan apa semua. Saya kerjaannya hanya ibadah di dalam Zoom atau streaming, hamba-hamba Tuhan dengan apa semua itu yang penuh sukacita. Saya merasakan penuh sukacita. Jadi biarpun anak-anak saya tidak ketemu saya selama ini dari ada dalam mereka tidak bisa masuk Singapura, dalam keadaan pandemik, tapi saya penuh sukacita dengan firman Tuhan dalam doa. Jadi saya Tuhan itu sungguh sangat baik, Tuhan kirimkan orang-orangnya. Ada teman saya Debbie yang luar biasa, yang selalu mendorong. Ada teman doa yang selalu mendoakan untuk streaming sama-sama di dalam firman Tuhan. Dan saya sungguh syukur kepada Tuhan yang dimana saya dapat kesempatan untuk memuliakan Tuhan di dalam kesaksian ini, bagaimana kasih Tuhan itu yang saya dapat merasakan. Terima kasih untuk Ibu Monik yang dapat berikan, Pendeta Monik yang memberikan kesempatan bagi saya untuk kemuliaan Tuhan di dalam kesaksian ini. Haleluya, amin. Terima kasih Ibu Koni untuk kesaksiannya yang luar biasa sekali, sangat-sangat memberkati saya secara pribadi dan saya percaya memberkati kita semua. Hidup Ibu Koni telah menginspirasi kehidupan saya dan banyak orang. Bagaimana keteguhan, ketegaran untuk mengikut Yesus dalam keadaan apapun. Bahkan saat ini kami tahu Ibu Koni masih di dalam pemulihan, tetapi tidak pernah kami dengar keluhan yang keluar dari mulut Ibu Koni. Bahkan bisa bilang bahwa penyakit adalah bonus. Dan memang benar saudara, keselamatan adalah yang pertama. Kalau kita telah menerima keselamatan, kita sudah tahu waktu kita hidup seperti Cornelius, hidup tulus, hidup taat, takut akan Tuhan. Kita tahu waktu kita harus pulang pun, kita tahu kita kemana, alamat pulang ke rumahnya itu kita tahu dengan jelas. Dan kesaksian ini biarlah menjadi inspirasi bukan hanya bagi saya tetapi bagi setiap kita para pendengar untuk benar-benar hidup beribadah takut akan Tuhan. Biarlah kita di hari-hari ini, di zaman now ini, hidup lebih saleh lagi. Dan bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi keluarga kita dan banyak orang. Melalui kehidupan saudara dan saya, kita akan membawa banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Dan saya tutup dengan ayat firman Tuhan ini dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.